Baik, selamat malam saudara sekalian. Malam. Tidak terasa kita sudah masuk di pelajaran yang ke-6. Dalam bahasa Indonesia judulnya apa? Para wanita dalam pelayanan Yesus. Para wanita dalam pelayanan Yesus. Women in the ministry of Jesus. Bagus juga kalau kita baca ayat hafalannya. Siapa yang dapat silakan baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 26-28. Injil Lukas kadang-kadang disebut Injil Para wanita. para wanita. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Ada dua sebabnya. Kenapa Injil Lukas kadang-kadang disebut Injil perempuan? Karena Injil Lukas inilah yang menyebutkan tentang bagaimana pedulinya Yesus terhadap kebutuhan para wanita. Yang kedua, alasan yang kedua, next please. Ya. Jadi Injil Lukaslah yang menekankan tentang bagaimana Yesus sangat peduli terhadap kebutuhan para wanita. Yang kedua, perempuan, wanita-wanita involved di dalam Terlibat di dalam pelayanan. Keterlibatan wanita di dalam pelayanan Yesus. Kalau kita pelajari Alkitab dibandingkan dengan culture waktu zaman Yesus, wanita mempunyai nilai yang sangat rendah. Apakah sudah ingat? Coba sebutkan paling sedikit satu ayat yang memberikan pesan kepada kita bahwa wanita itu yang boleh katakan tidak ada harganya. Ayat mana? Yang memberikan hint kepada kita. Coba buka mulai dari Matius dulu. Ini ayat yang
memberikan kesan kepada kita bahwa perempuan nilainya sangat rendah di zaman Yesus di antara orang Yahudi. Matius 19 ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, ini pertanyaan bukan kebetulan. Pertanyaan ini memang menggambarkan harga wanita di mata laki-laki. Ya Rabbi, apakah boleh seorang menceraikan wanita perempuan istrinya oleh alasan apapun juga? Memang kalau saudara pelajari di zaman itu laki-laki seenaknya menceraikan istrinya. Kalau dia masak lalu masakannya gosong, sudah menjadi reason enough untuk apa? Menceraikan. Kemudian rabi orang Yahudi mengajar pria untuk berdoa setiap hari. Doanya bagaimana? Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau tidak menjadikan saya sebagai hamba. Tuhan tidak jadikan saya sebagai orang kafir, dan Tuhan tidak menjadikan saya sebagai perempuan. Itu doa diajarkan oleh para rabi, harus diucapkan tiap hari. Nah, itu di antara orang Yahudi. Di antara orang kafir, Greka, Roma, di antara mereka perempuan itu diperlakukan dengan cara yang lebih buruk daripada apa yang terjadi di antara orang Yahudi. Kebudayaan Roma memberikan kelonggaran kepada pria untuk melakukan percabulan dengan tidak ada batasnya. Jadi perempuan hanya sekedar untuk menjadi alat ya, untuk produce anak-anak, mewarisi harta. Untuk mewarisi harta. Dan di samping istri punya gundik-gundik untuk nafsu mereka yang keji. Jadi itulah background daripada pelajaran malam ini. Yesus membawa kabar baik untuk para wanita. Apa kabar baiknya? Semua adalah turunan Abraham. Bahwa wanita-wanita itu adalah turunan Abraham. Nah, kalau saudara mau kembali ke buku Kejadian, sekedar untuk refresh your memory,
pada waktu manusia diciptakan, Adam dan Hawa itu statusnya gimana? Equal. Memang tidak yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Equal. Kemudian masuklah dosa. Nah, untuk kebaikan rumah tangga, untuk kebaikan hubungan suami dan istri, Tuhan mengadakan rearrangement. Tidak equal lagi. Tapi Tuhan menetapkan bahwa laki-laki menjadi kepala dalam rumah tangga. Itu disebabkan oleh karena terjadinya dosa. Tuhan mengambil kebijaksanaan untuk kebaikan kesejahteraan rumah tangga manusia. Kemudian kalau melompat ke perjanjian baru, terhubung suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, di sana Paulus memberikan rincian yang lebih mendetail. Hai istri, tunduklah kepada suami sebagaimana sidang tunduk kepada Kristus. Bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Yesus mencintai sidangnya sehingga rela mati sekalipun. Itu rearrangement yang Tuhan adakan sesudah masuknya dosa untuk kesejahteraan rumah tangga. Yang pertama disebut di sini adalah Elizabeth dan Maria. Mari kita baca ayatnya. Lukas pasal pertama ayat 39 sampai 45. Lukas pasal yang pertama. Siapa yang sudah dapat? Beliau tolong baca. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Baik, setelah membaca dan mendengar ayat-ayat tersebut, Lukas 1 ayat 39 sampai 45, apa yang Elizabeth katakan yang telah menyatakan pengertiannya tentang peristiwa besar yang tidak lama lagi akan terjadi, sekalipun pengertiannya sangat terbatas. Jadi dengan membaca ayat 39 sampai 45 tadi, kepada kita diberitahukan bahwa Elizabeth itu to a certain degree punya
pengetahuan tentang peristiwa besar yang akan segera terjadi. Baik, kita mulai dengan peristiwa apa yang akan segera terjadi. Lahirnya Yohanes Pembaptis, yang kemudian disusul dengan yang lebih besar lagi. Yesus. Kalimat-kalimat mana yang memberikan kesan kepada kita bahwa Elizabeth itu punya a certain degree of knowledge tentang Yesus, tentang John the Baptist. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Itu ya, Yang diberkati. benediction. Benediction, diberkatilah kiranya engkau. Yang mana lagi? Berbahagialah. Ya, itu ya, ayat 42. Jadi sebelum lahir Yohanes Pembaptis dan Yesus pernah dipertemukan melalui dua ibu. Sesudah Elizabeth bicara, disusul oleh siapa? Maria. Ayat 46 sampai 55. Boleh dibaca? Masih Lukas mereka? Ya, Lukas. Kita berkecimpung di Lukas kan. Lukas 1, 46 sampai 55. 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia, Karena apa? karena Gembira. Allah Juru Selamatku. Jadi nampaknya Maria mengetahui tentang Juru Selamat. God my Savior. Read on. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kalau dibaca keterangannya di buku Sekolah Sahabat, kita mendapat kesan dari pembicaraan Maria ini. Kesan kita, Maria adalah siapa? Pelajar. Maria adalah seorang Pelajar. pelajar Alkitab yang devoted, yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, ia layak untuk menjadi ibu bagi Yesus.
Nyanyian Maria berakar bukan hanya dalam Alkitab, tetapi berakar di dalam hubungannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi Maria ini adalah seorang yang bukan cuma punya cognitive knowledge tentang Alkitab, tentang juru selamat yang akan datang, tapi dia juga mempunyai experiential knowledge. Bukan cuma rooted only in scripture, but deep down in her relationship with God. Itu tentang Elizabeth dan Maria, dua orang wanita yang digunakan oleh Tuhan untuk menurunkan dua pribadi yang hebat di dalam sejarah keselamatan. Kemudian episode yang berikutnya, Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Sekarang apa? Hana, Ya, perempuan. Jangan lupa ya, nabi ini perempuan. nabiah perempuan. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama, siapa yang pertama disebut nabiah perempuan? Deborah. Maryam. Hulda. Yang paling pertama disebut di buku Keluaran 15 adalah Kakak Musa. ya. Baru di Hakim-Hakim pasal yang ke-4 atau 5 siapa? Deborah. Deborah. Baru di dalam peristiwa ditemukannya Alkitab di Ka'bah di zaman Raja Josia, siapa? Nabi Hulda. Apa ada nabiah palsu? Yang di Edom. Apa nabi palsu hanya laki-laki? Di Perjanjian Baru selain Ana siapa lagi nabi? Nabi ya. Anak-anak Filipus. Anak Filipus. Berapa orang? 4. Bayangkan 4-4-nya punya karunia nubuat. Satu aja udah cukup. Kalau 4 nabi dalam rumah tangga umuran. Apa keistimewaan anak? Sudah lanjut usia. Lalu Sudah 80 tahun tidak pernah meninggalkan Allah siang malam. Beribadah, berpuasa di negeri. Memang.
Coba Hel baca keterangan Hari apa namanya? Minggu. hari Minggu bagian terakhir. Yang harapan pendeta? Ya. Ya, Harapan yang ditunggu-tunggu mendapat penggenapan yang radikal di dalam Yesus. Seorang janda mengenal mujizat itu, dan sejak itu misi yang harus didukunnya dilakukannya adalah untuk memberitakan juru selamat kepada semua mereka yang datang ke bait Allah. Dia ini menjadi penginjil wanita pertama mengenai kabar baik itu. the first woman evangelist of the gospel. Itulah beberapa kasus wanita-wanita sehubungan dengan kedatangan Yesus. Berikutnya adalah wanita-wanita sesudah Yesus datang. Ini berhubungan dengan healing ministry. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Boleh dibaca. Lukas 7 ayat berapa pendeta? Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Jadi sebuah iring-iringan meninggalkan kota Nain untuk pergi kemana? Kubur. Ke kubur, Pekuburan. untuk menguburkan seorang Seorang anak muda. anak laki-laki dari seorang ibu janda. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Jadi ada dua iring-iringan. Yang satu iring-iringan kematian, sedang meninggalkan kota Nain untuk pergi ke mana? Kuburan. Kuburan. Belum sempat tiba di kuburan, iring-iringan maut ini bertemu dengan iring-iringan lain yang mau masuk ke Nain. Iring-iringan yang dipimpin oleh orang yang punya kunci kematian. Pada waktu Yesus mengetahui apa yang terjadi, apa yang terjadi dalam diri Yesus, Tergeraklah hati. itu dia. Maka ia pun tergerak oleh apa?
Belas kasihan. belas kasihan, compassion. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda ini. Jamahan, the touch, jamahan itu dianggap sebagai ceremonial defilement. Tapi kepada Yesus, compassion lebih penting daripada seremonis. Memenuhi kebutuhan manusia lebih urgent daripada sekedar mengikuti upacara keagamaan. Ini kalimat-kalimat penting daripada episode membangkitkan anak laki-laki seorang janda di kota Nain. Compassion was more important than ceremonies. Meeting human needs was more urgent than adhering to mere rituals. Coba saudara bayangkan, perempuan itu janda. Anak inilah harapan satu-satunya untuk di hari depan. Tiba-tiba anak itu apa? Mati. Hidupnya hancur berantakan. Masa depannya gelap gulita. Tapi kemudian bertemu dengan Yesus. Tidak bisa dibayangkan betapa besar kebahagiaan daripada ibu tersebut. Coba baca paragraf yang ketiga. Hari Senin berita. Ya, Kampung Nain bukan hanya menyaksikan mujizat besar, nah, tapi tetapi juga mendapatkan pesan yang luar biasa. Di dalam Yesus tidak ada perbedaan antara kepedihan emosional pria dan wanita, dan kehadirannya menentang dan mengacaukan kuasa kematian. nggak ada contoh khotbah Yesus di kubur. Karena tiap kali Yesus ke kubur, upacara penguburan di cancel. Kita dalam pelayanan kita kadang-kadang melihat satu pengumuman upacara pernikahan ditunda atau dibatalkan karena sesuatu sebab. Pernah saudara hadir itu? Apa saudara pernah pergi ke upacara pernikahan yang di-cancel? Kita sudah dandan dari rumah, kita pikir kita akan bersuka cita, ada pengumuman pernikahan, upacara pernikahan ditunda. Itu beberapa kali saya alami, tapi belum pernah ada upacara penguburan yang ditunda. Kalau di zaman Yesus ya, orang sudah datang mau ngubur, upacara di cancel. Baca sekali lagi
Kampung Nain bukan hanya menyaksikan mujizat besar, tetapi juga mendapatkan pesan yang luar biasa. Nah, jadi bukan cuma dapat miracle, tapi menerima message. Di dalam Yesus, Ya, apa message-nya? di dalam Yesus tidak ada perbedaan antara kepedihan emosional pria dan wanita, dan kehadirannya menentang dan mengacaukan kuasa kematian. Karena bicara tentang kebangkitan, kita nyimpang sedikit. Ini tidak ada di sekolah sahabat, tapi sekedar untuk nambah pengetahuan. Berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? Lazarus 4. Jairus, Tabita, Berapa kali Yesus membangkitkan orang mati? 5. Anak perempuan Jairus, anak laki-laki janda di kota Nain, dan yang ketiga Lazarus, yang mana yang paling mentakjubkan? Lazarus, Masih ingat? Masih ingat? Pada waktu Yesus mendengar bahwa sahabatnya sakit, apa yang Yesus buat? dia tunda. Kalau kita mendengar sahabat dekat kita opname dibawa ke rumah sakit, cepat-cepat kita pergi Nyumbang darah. berbuat sesuatu, at least be present, hadir di samping keluarga. Tapi Yesus gimana? Tunda. Sengaja dia Tidak pelan-pelan. langsung datang. Kenapa? Karena ada pelajaran yang dia memberikan bagi mereka. Apa pelajaran? Di dalam Yesus Dia mau mendidik mereka ada sesuatu Kenapa? yang penting bagi Maria. Kenapa orang dikasih tahu, ayo sakit saudaramu, ya, sahabatmu itu, dia tinggal 2 hari. Nampaknya sengaja, bukan kebetulan. Berapa hari? 4 hari. Kenapa? dia memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya orang yang mati dalam Kristus itu adalah seperti tidur, bisa dibangkitkan, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada dia satu kali akan dibangkitkan walaupun sudah mati. Saya kasih clue. Clue-nya adalah kepercayaan orang Yahudi di zaman Yesus tentang orang mati. Lebih dari 3 hari sudah meleleh. Baik, di antara orang Yahudi ada kepercayaan bahwa kalau seorang mati sampai 3 hari, rohnya masih beredar-edar di sekitar mayat. Jadi kalau ada orang bangkit, itu biasa, rohnya memang masih melayang-layang di sekitar situ. Tapi hari keempat untuk orang Yahudi tidak ada kemungkinan untuk bangkit karena rohnya sudah nggak ada. Jadi bayangkan waktu Yesus pergi ke kubur,
Orang banyak lihat, bisa nggak ini? 4 hari. Tiba-tiba Yesus berteriak, Lazarus keluar, bangkit. Gempar. Jadi kebangkitan Lazarus ini dalam satu hal lebih hebat daripada yang lain oleh karena kepercayaan tersebut. Pendeknya kalau sudah 4 hari, roh sudah tidak ada. Jadi tidak mungkin lagi bangkit. Tiba-tiba bangkit. Tidak heran kalau orang Yahudi sejak itu bukan cuma membunuh Yesus, tapi membunuh siapa? Lazarus. Itu untuk menambah. Mungkin orang Jawa masih percaya kalau ada yang mati suri itu ya. Jadi kalau pergi terlalu cepat, dia kok cuma mati suri. Masih Ini yang pahari. Itu salah satu keterangan. ya, tapi dipercaya. Kemudian Lukas 8 ayat 41, 42, 49 sampai 56. Ini kebangkitan siapa? Anak Zairus. Anak Jairus. Maka datanglah seorang yang bernama Jairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumpuni dan mendesak engkau. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur dan di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tapi Yesus mendengarkannya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan anak ayah itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga dia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Itu apa? Yesus melarang, apa istilahnya? Secret saying. Secret saying Saying of Jesus. of Jesus. Secret saying of Jesus. Berulang kali Yesus katakan, don't tell anybody, please. Lalu
dalam episode kebangkitan anak perempuan Jairus diinterap oleh perempuan yang mengalami hemorrhage berapa tahun? 12 tahun. Itu lama, saudara-saudara sekalian, 12 tahun menderita. Tapi kemudian dia sembuh. Apa keistimewaan dari penyembuhan perempuan yang hemorrhage selama 12 tahun? Dia menjamah dengan iman. Padahal yang lain bagaimana? Berdesak-desakan. Waktu Yesus bertanya siapa yang menjamah? Aku. Murid-muridnya katakan apa? Kenapa engkau bertanya? Ini kan orang banyak berdesak-desakan. Tapi yang satu ini adalah the touch of faith. Yang lain Casual. faith. Jadi secara fisik kelihatannya nyambung, tapi secara rohani tidak nyambung. Nah, kalau saudara baca buku Desire of Ages tentang penyembuhan ini, kan Yesus, Nyonya White katakan Jesus spend more time to apa? Healing then Then to preach. Nah, seringkali banyak orang mengutip sampai di situ. Lupa kalimat yang berikutnya itu boleh jadi lebih penting daripada yang pertama tadi. Mereka yang bekerja di bidang kesehatan dengan bangga mengatakan, lihat, Jesus spend more time to healing than preaching. Jadi seolah-olah pekerjaan pengobatan itu yang Penting. lupa bahwa ada kalimat yang berikutnya yang seringkali tidak dibaca, padahal itu sangat penting. mungkin lebih penting dari yang pertama. Apa? Ada orang juga suka salah kutip. Medical work is Right hand. of Evangelism huh? of the gospel. Medical work is the right hand of Medical missionary. yang benar yang pendeta Nati sebut. Banyak orang salah kutip, medical work is the right arm of the message. Padahal ada kata apa di tengahnya?
medical missionary work. Tentang kesehatan penyembuhan tadi, benar Yesus lebih banyak mengambil waktu untuk menyembuhkan daripada berkhotbah. Tetapi apa? Di Saruh Ages halaman 350. Di Saruh Ages 350. Ada statement yang jangan kita lupakan. During his ministry, Jesus devoted more time to healing the sick than to preaching. Nah, kemudian dengarkan kalimat berikutnya. His miracles testify to the truth of his word, that he came not to destroy but to save. Lalu halaman 366. Christ never, dengarkan, Christ never work a miracle except to supply a genuine necessity, and every miracle was of a character to lead the people to the tree of life, whose leaves are for the healing of the nation. Jadi jangan lupa ya, halaman 350 dan 360. Jadi yang ditekankan adalah bukan sekedar untuk menyembuhkan jasmani, tapi untuk menyampaikan message of mercy dan untuk menekankan setiap mujizat untuk menuntun orang kepada the tree of life yang daunnya merupakan the healing for the nation. Baik itu tentang penyembuhan yang berhubungan dengan kaum wanita. Berikutnya, woman of gratitude and faith. Siapa ini? Maria Magdalena. Woman of gratitude and faith. Coba buka Lukas 7. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ini cerita tentang apa? Seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Kenapa sampai Yesus mengundang orang Farisi? Orang Farisi undang Yesus Ya, orang Farisi mengundang Yesus karena dia baru disembuhkan dari penyakit lepers. Untuk bersyukur, maka dia adakan Upacara syukuran. upacara syukuran. Lalu menyelinap masuk siapa? Seorang perempuan. Seorang perempuan yang kemudian pergi ke kaki Yesus dan memecahkan botol Wangi. dan wastu yang sangat mahal
dan kemudian menuangkannya kepada Yesus. Nah sekarang untuk nambah pengetahuan saudara-saudara, kalau saudara-saudara pegang Andrews Study Bible, Lukas 7 ayat 36 sampai 50 tidak disejajarkan dengan episode di mana Yesus diurapi oleh Maria Magdalena. Tapi kalau saudara lihat Bible komentari kita, itu sama, peristiwa yang sama. Jadi nampaknya seperti ada perbedaan pendapat di antara. Mungkin kenapa dia tidak uraikan seperti dia itu Maria Magdalena, oleh karena Lukas waktu menulis ini kayaknya Maria Magdalena ini masih hidup. Jadi saya seolah-olah kalau sudah menulis langsung kurang kurang. Jadi dia tulis seperti orang lain, padahal Maria Magdalena itu yang saya dengar salah satu alasan. Kalau saudara baca Bible komentari panjang sekali keterangannya. Kalau di Alkitab tidak dikasih tahu nama perempuan itu. Padahal itu Maria Magdalena juga. Ya. Saya baca di sebetulnya tulisan itu yang Doc Bachelor. Jadi cuma Advent punya posisi bahwa wanita itu Maria Magdalena. Siapa itu orang Farisi? Simon. Dia itu adalah apanya dari Maria Magdalena? Omnya Ya. Yang menjerumuskan dia ke pekerjaan itu. Tapi ya begitu hebatnya Yesus. In the end, keduanya selamat. Kita gereja Advent beruntung, bersyukur karena kita punya inspired commentary. Walaupun seringkali ditertawai oleh siapa? Oleh saudara-saudara kita dari gereja lain. Maria, coba sebutkan peristiwa-peristiwa yang sudah tahu di dalam kehidupan Maria, saudaranya Lazarus. Maria ini adalah Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastujati yang mahal. Maria ini Maria yang duduk di kaki Yesus sementara Marta sibuk. Maria ini adalah orang yang dari dalam dirinya diusir 7 setan. Maria ini juga yang diseret di kaki Yesus karena dituduh kedapatan sedang berzina. Maria ini juga Maria yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit. Nah, buat kita gereja Advent itu orang yang apa? Sama. Gereja lain enggak akui. Terlebih perempuan yang dilempari dengan batu, they have no clue. Kalau kita kan
punya dengan kepastian karena ada di roh nubuat bahwa perempuan yang mengalami 5 peristiwa tadi itu perempuan yang buana, yang sama. Inilah Maria yang dicoba oleh produser film Hollywood dengan mengetengahkan sebuah film yang berjudul Jesus Christ Superstar. apa? Jesus Christ Superstar. The Last Temptation. Martin apa? Sorse, something like that. Dia gambarkan waktu Yesus disalib, datang Maria ke kaki salib dan katakan, Yesus turun dari salib, kita kawin aja. Turun Yesus, turun. Waktu turun, Tuhan marah. Saya nggak tahu dapat ilham dari mana ini Martin ini. Tapi bukan cuma orang Kristen yang ngamuk. Di Indonesia, kaum Muslim pun ngamuk. Mereka katakan film itu di-ban, tidak boleh masuk. Tapi memang kalau dibaca hubungan antara Maria dan Yesus sangat dekat, sangat dekat, itu tidak bisa dibantah. Tapi tidak sejauh seperti yang diimajinasikan oleh Martin, si sutradara itu. Lalu hebatnya, kemana saja Injil dikabarkan, apa? Perbuatannya akan disebut. Perbuatannya akan juga disebarluaskan. Yang paling mengesankan adalah waktu Yesus masuk ke rumah, yang satu sibuk di dapur, yang satu mendengar Yesus. Yesus katakan apa? Waktu Maria bersungut, suruhlah saudara saya juga membantu. Yesus punya statement apa? Marta memilih yang terbaik. Lalu aplikasinya apa? Maria. Aplikasinya untuk kita apa? Bahwa kita perlu Marta modern. Tapi jangan sampai itu meniadakan yang lebih penting. Nah, di sini saya perhatikan di gereja-gereja banyak apa? Marta. Sekolah Sabat sudah berjalan. Bahkan kadang-kadang khotbah sedang berjalan. Marta ada di mana? Dapur. Lebih banyak. Tidak mendengar khotbah tapi sibuk dengan masakan yang enak. Ini harus diperbaiki. Kalau saudara-saudara kebetulan pendetanya atau ketuanya, ini harus diperbaiki. Bahwa pekerjaan di dapur sangat penting untuk pekerjaan, bahkan untuk persatuan gereja. Tapi jangan sampai menyita
sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu duduk di kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Coba buka beberapa orang yang mengikut Yesus. Siapa-siapa yang saudara ingat? Maria Magdalena, Yohana. Ada orang bertanya, Yesus itu hidup sehari-harinya, siapa yang sediakan? Kalau saudara ditanya begitu, jawabnya apa? Perempuan. Yesus untuk kehidupan sehari-harinya dapat dari mana? Coba buka hari Rabu. Kira-kira berapa penelitian? Para terakhir. Ketika pelayanannya semakin luas, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan dan mengajar dengan ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Lukas juga mencatat kesaksian yang berkuasa oleh beberapa wanita tertentu yang Yesus telah sembuhkan, yang tersentuh oleh khotbahnya, dan orang-orang kaya juga mengikuti dia dalam pelayanannya yang semakin besar. Berikut ini ada beberapa yang Lukas sebutkan. 1. Beberapa orang perempuan tertentu yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat, termasuk Maria Magdalena. 2. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. 3. Susana. Baik. Siapa? Bendahara siapa? Bendahara Herodes. Kalau bendahara Herodes itu orang miskin atau orang Kaya. jadi business manager of Herod. Susah. 3. Susana. 4. Banyak perempuan lain melayani rombongan itu. Jadi itu ayat yang ketiga ya. Ya. Jadi jangan lupa ada wanita-wanita yang baik hati, wanita yang sanggup karena dia punya uang, dan banyak lagi perempuan-perempuan lain yang menyediakan keperluan hidupnya. Dalam pengalaman saudara-saudara di sidang, pengalaman penarikan jiwa, umumnya mana yang lebih reseptif kepada Injil, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tentu ada pengecualian. Tapi menurut observasi, perempuan lebih Efektif. lebih reseptif terhadap Injil dibandingkan dengan di buku Kisah kelihatan perempuan lebih reseptif. Yang terakhir, persistent in prayer.
sacrificial in giving. Dalam doa dia persisten. Apa persisten? Tidak gampang putus asa. Ya, tidak gampang putus asa. Not early quitter. Ya. Persisten itu tekun, tidak henti-hentinya. Lalu sacrificial in giving. Kalau memberi bukan sekedar contribution tapi komitmen. Kalau di zaman pionir gereja Advent dulu, mereka itu sudah masuk di level sacrifice. Kita sekarang ini kebanyakan masih berkecimpung di level contribution. Coba kita lihat yang persistent in prayer. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ini tidak cepat putus asa. Coba dibaca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Dan kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Jadi ini perumpamaan tentang siapa? Perumpamaan tentang hakim yang tidak peduli manusia, tidak takut sama siapapun, sama Tuhan sekalipun. Kemudian karena perempuan ini datang terus minta supaya case-nya dibela di pengadilan dengan berat, dengan terpaksa, dengan reluctant, akhirnya dia apa? Daripada dia apa? diganggu terus, disusahkan. Daripada mengganggu terus, nggak pagi, nggak malam, nggak siang, dia datang terus. Daripada mengganggu terus, lebih baik apa? Dibela. Nah, di sini ini perumpamaan, disebut perumpamaan lesson by satu kata. Lesson by comparison. Lesson by pengalaman hidup. Lesson by ada dua macam. Ada lesson by comparison. Contohnya bapak yang menyambut kembali anak yang hilang, yang kembali ke rumah. Itu adalah lesson by comparison. Sebagaimana bapak itu menyambut anak hilang kembali, begitu juga Yesus Allah Bapa terhadap kita. Tapi kalau judge ini
lesson by Doing. satu kata dengan huruf yang sama. Huruf pertama, kontradiksi. lesson by comparison, satu. Yang kedua, lesson by contrast. Jadi ini tidak menggambarkan Tuhan. Kalau hakim yang jahat, tidak peduli manusia, tidak takut Tuhan, masih berbuat demikian karena terus-terus didatangi, apalagi Tuhan yang tidak demikian. Itu lesson by contrast. Dari segi yang lain, perumpamaan ada perumpamaan yang disebut spoken parable, ada yang acted parable. Kemudian sacrificial in giving. Ini menceritakan tentang seorang janda yang memberikan persembahan seadanya. Dan Yesus katakan perempuan ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Mengapa demikian? Karena Tuhan seringkali mengukur pemberian kita bukan dengan berapa banyak yang kita berikan, tapi berapa banyak yang kita tahan di rumah. Jadi orang-orang kaya di zaman itu memberikan out of his abundance. Tapi kalau diambil percentage dengan yang tinggal di rumah, sedikit sekali. Perempuan ini memberikan semuanya. Jadi sebagaimana pekerjaan Tuhan dimulai dengan secara luar biasa di zaman pionir kita, karena mereka sacrifice, pekerjaan Tuhan akan selesai melalui mereka yang sacrifice, bukan sekedar contribution. Kita masih berkecimpung di level mana? Contribution. Baik, in conclusion, saya bisa baca how should we reflect Jesus in the role of woman in our local church ministries. Jadi ibu-ibu, wanita-wanita harus lebih banyak dilibatkan di dalam kegiatan gereja. Nggak tahu apa yang akan terjadi di GC yang berikutnya, tapi kelihatannya ordination of women akan menjadi mata agenda yang seru. Kita tunggu apa hasilnya nanti. Yang kedua, Bapak Raja nih, televisinya tuh. Ini kayak di News CNN.
2. Nomor 2. In a society that didn't always recognize the dignity of woman, Jesus recognized the status that belongs to them in God's creative order as a children of God. Jadi Yesus punya pandangan, penilaian terhadap kaum wanita jauh berbeda dengan Pandangan dunia. apa yang dipraktikkan di dunia, bahkan apa yang dipraktikkan di mana? Di gereja. Diingatkan oleh Paulus, di dalam Kristus tidak ada lagi Hamba atau Tuhan. tidak ada lagi perbedaan status, Wanita atau laki-laki. tidak ada lagi perbedaan berdasarkan Gender. gender, karena kita sudah menjadi satu, dan itu harus ditekankan di gereja kita. Bagian kalimat pertama saja. The Lord has a work for women as well as for men. Jadi wanita, Tuhan punya tempat untuk wanita melakukan pekerjaannya di gereja lebih daripada yang kita praktikkan. Biasanya di majelis yang duduk umumnya siapa? Laki-laki. Laki-laki. Jadi wanita juga harus lebih dilibatkan supaya lebih aktif di gereja kita. Baik, that ends our discussion. Ada pertanyaan dari sahabat lalu?